Baik Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal terakhir atau jawaban nomor 4. Kita buka di sini. Untuk 4A di sini adalah soalnya itu perbedaan priority queue dan circular queue. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu priority queue terlebih dahulu. Jadi, priority queue adalah queue yang proses pengambilan datanya berdasarkan prioritas terbesar atau terkecil, bukan berdasarkan urutan masuk data. Pada program di soal atau program yang Ibu kirim itu di Drive, elemen yang nilainya paling besar akan keluar terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Jika kita input 12, 1, 14, 7, maka output yang keluar adalah 14, 12, 7, atau 1. Karena angka terbesar memiliki prioritas tertinggi. Maksudnya output delete. Yang dihapus terlebih dahulu tuh bakal angka terbesar terlebih dahulu, Bu. Jadi akan 14, lalu 12 yang dihapus, lalu 7 dan 1 ini akan dihapus terakhir. Nah, untuk penggalan algoritma priority queue-nya seperti ini. For I in range, then self queue, if self queue I, self queue maxval, dan maxval sama dengan I. Penjelasannya di sini. Program ini mencari nilai terbesar. Maxval atau ini menyimpan indeks elemen prioritas tertinggi. Ini maksudnya nilai terbesar. Setelah ditemukan elemen tersebut dihapus. Jadi setelah I ditemukan, karena tadi misalnya 14 terbesar, otomatis nilai 14 akan dihapus. Seperti itu. Dan berlanjut lagi setelah 14, 12, 7, dan 1. Next, penjelasan selanjutnya adalah tentang circular queue. Circular queue ini adalah queue yang melingkar yang posisi belakang queue dapat kembali ke awal array ketika sudah mencapai ujung. Metode ini membuat memori lebih efisien karena slot kosong dapat dipakai kembali. Seperti yang contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah di queue 1 data, otomatis data paling depan dihapus menjadi 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan yang 2 maju ke 1, maju ke sini, yang 3 maju ke sini, yang 4 maju ke sini, 5 maju ke sini. Otomatis yang tadinya slot 5 di sini kosong kan. Nah, jika kita NQ lagi, misalnya kita NQ angka 6, nomor RAM ini akan mengisi tempat tadi nomor 5 berdiri di sini. Kan tadi udah kosong nih, diisi sama nomor 6. Nah, posisi data baru masuk ke awal array secara melingkar. Untuk penggalan algoritmanya atau algoritma pentingnya di sini adalah self tail sama dengan self tail plus 1% self titik K. Penjelasannya di sini. Operator persen digunakan agar indeks kembali ke awal. Nah, jika tail sudah di indeks terakhir, maka kembali ke indeks 0. Nah, ini ada perbedaan utamanya. Di sini adalah aspek dasar pengambilan data. Untuk priority queue ini adalah prioritas, sedangkan circular queue ini adalah FIFO, first in first out. Terus ada urutan keluar data. Di sini untuk priority queue adalah nilai prioritas tertinggi, sedangkan circular queue ini adalah data paling awal masuk karena FIFO. Untuk strukturnya sama, ini berdasarkan prioritas, sedangkan circular queue ini melingkar. Fungsi utamanya untuk priority ini untuk penjadwalan prioritas, sedangkan circular queue ini adalah untuk efisiensi memory queue. Nah, baik, kita langsung masuk saja ke soal yang B. Di sini adalah tugasnya adalah disuruh circular queue diubah dengan input user. Jadi ini adalah contoh programnya. Dan ini adalah outputnya. Coba kita masuk di sini. Mana tadi ya? Nah, yang ini, Bu. Coba kita run. Anggap aja ukuran queue kita sampai aja 5. Coba kita queue 1 di sini. Ini circular. Ini apa, priority apa circular tadi ya? Ini tuh circular. Berarti circular itu yang melingkar. Nah, tadi. Coba kita masukin 2 di sini. Lalu kita masukin datanya 3. Lalu kita masih data 4. Coba kita tampil dulu ya. Nah, untuk di sini ada 2, 3, 4. Tadi kan current queue-nya 5. Otomatis di sini ada 2 slot kosong nih. Nah, saya mau coba hapus 2 aja di sini. Kita coba hapus 2 atau DQ. Data yang keluar 2, sekarang 3, 4 maju ke depan. Nah, sekarang yang slot kosong 3. Coba kalau kita tambahkan tambahkan 4. Coba kita tampil. Nah, sekarang 4 akan masuk lagi ke slot yang paling baru, 4. Kalau kita tambah lagi, misalnya 5, kita tampilkan. Nah, 5 ini akan masuk ke slot yang keempat. Seperti itu, Bu, penjelasannya kurang lebih. Oke, kita next aja langsung ke soal berikutnya. Mana? Ini udah seperti ini contoh programnya, dan ini outputnya. Nah, sama kan? 2, 3, 4, 5. Ini kan tadinya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 1 dihapus, 2, 3, 4, 5. Sini ada slot kosong. Kita masukin data 6. 6 ini akan masuk ke slot kosong tadi. Seperti itu.
Nah, untuk yang C ini adalah mengubah program Q menjadi pattern, merubah program Q pattern menjadi C++. Nah, tadi kan ada dua programnya. Saya kan merubah yang pertama ini adalah priority queue dulu. Kita ubah dari pattern menjadi C++. Ini contoh programnya. Jadi ini outputnya. Saya sudah buat di sini. Ini contohnya. Mana nih? Oh ya, ini kan yang sudah versi bisa di input output ya. Ini udah pakai C++ ya, Bu, bukan pattern lagi. Coba kita masukin aja NQ, kita masukin data 1, NQ lagi kita masukin data 2, NQ lagi kita masukin data misalnya 8 nih, 8. Setelah itu kita masukin angka 5. Otomatis harusnya urutannya ini kan priority ya. Nah, priority berarti urutannya harusnya mana sih? Berarti harus urutannya 8, 5, 2, baru 1. Seperti itu. Coba kalau kita tampilkan. Nah, 8, 5, 2, 1. Jadi dia nggak sesuai, dia nggak pakai konsep Vivo, tapi dia pakai konsep yang nilainya terbesar dia akan ditaruh di depan. Coba kita DQ, otomatis nilai depan yang akan dihapus, 8 yang akan dihapus. Berarti sekarang harusnya 5, 2, 1 ya. Kita tampilkan di sini. Nah, 5, 2, 1, Bu. Seperti itulah penjelasan. Cukup gampang sih untuk jelasin yang priority ini. Intinya angka terbesar yang akan dihapus terlebih dahulu karena dia prioritas. Nah, ini dia. Nah, nextnya ini adalah circular queue untuk versi C++-nya. Ini ada programnya seperti ini. Dan ini outputnya. Kita coba mana ini. Kita coba run. Kalau dia akan berputar sama kayak tadi aja. Sebenarnya sama sih, ini bedanya sekarang hanya menggunakan C++, sedangkan yang tadi itu menggunakan Python ya. Kita coba NQ di sini. Masukkan datanya misalnya 1, masukin lagi 2, kita masukin lagi 3, kita coba tampil 1, 2, 3. Kalau kita hapus otomatis 1-nya hilang. Kita tampil 2, 3, kita tambahkan lagi angka 4, kita tampil sekarang 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 seperti itu, Bu, penjelasan untuk yang circular queue. Baik, selanjutnya, nah di sini ada kesalahan atau yang perlu diubah sintaknya untuk ke C++. Nah, tadi kan Python nih tidak perlu tipe data, sedangkan untuk di C++ ini kita harus menggunakan tipe data atau integer. Jadi keterangannya C++ wajib deklarasi tipe data. Nah, untuk Python tadi menggunakan print dan input, sedangkan untuk C++ ini dia menggunakan cout, cin, yaitu untuk output pada C++ dan input untuk pada C++ juga. Nah, untuk Python ini menggunakan self. Sedangkan di C++ ini tidak menggunakan self, jadi C++ ini langsung memakai objek langsung. Untuk yang selanjutnya ada def, sedangkan di C++ ini tipenya itu fungsi seperti void dan integer, jadi def ini diubah menggunakan int dan int untuk penulisan fungsi yang berbeda. Lalu untuk Python ini ada list pattern, sedangkan C++ ini menggunakan array untuk struktur penyimpanan berbeda. Nah, untuk Python di sini ada indentasi atau salahnya nih indentasi, pembenarannya adalah kurung. C++ memakai blok kurung. Yang salahnya adalah true false. Enggak, ini sama-sama kayaknya sama deh. Kalau ini sama ya, Bu ya. Sama bisa. Penulisan boolean berbeda. Oh, bedanya ini T-nya kecil, F-nya kecilin, T-nya gede. Cuma nggak tahu sih itu ngaruh apa enggak ya. Nah, selanjutnya sini elif, sini menjadi else if, pencabangan berbeda. Nah, di sini yang salahnya kalau Python ini kan tidak perlu titik koma. Sedangkan kalau C++ ini atau yang benernya adalah harus memakai ini. Karena dia C++ untuk akhir statement C++. Untuk class my queen sama, hanya berbeda di sini. Dia menggunakan kurung tutup, ini kurung awal buka dan tutup. Struktur kelas berbeda. Terus init, sedangkan pembenarannya menggunakan konstruktor class name, konstruktor berbeda. Untuk for i in range di C++ menggunakan for int i sama dengan 0, ini i++, perulangan berbeda. Nah, untuk yang salahnya ini adalah akses data memakai self data, sedangkan kalau kita ubah sekarang menggunakan langsung data aja, penulisan atributnya kan berbeda. Nah, lalu yang terakhir sini untuk Python tidak ada main, sedangkan di C++ ini harus ada main. Keterangannya titik awal program C++. Seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu 4D, yaitu Q menggunakan double linked list. Nah, di sini priority Q dengan double linked list C++. Ah, ini dia nih. Ini sudah coba kita menggunakan linked list. Seperti ini, Bu, contoh programnya. Nah, ini outputnya masukkan 5.
data ini. Lalu yang kedua adalah circular queue dengan double linked list. Ini contoh programnya lumayan banyak. Dan inilah contoh outputnya. Kalau kita masukkan data 1, masukkan lagi 2, 3, lalu data keluar. Setelah itu kita masukkan data 4, maka hasilnya menjadi 2, 3, 4. Ini mirip kayak tadi. Ini hanya menambahkan linked list aja. Nah, untuk penjelasan di sini, double linked list adalah linked list yang memiliki 2 pointer. Next menunjuk node berikutnya, sedangkan ref menunjuk node sebelumnya. Pada queue, NQ dilakukan di belakang rear, sedangkan DQ dilakukan di depan front. Keunggulan double linked list, traversal bisa dua arah, proses tambah dan hapus data lebih fleksibel, dan tidak perlu menggeser data seperti array. Sekian untuk penjelasan soal UTS. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.